Yang berikutnya saya akan tanya. Yang beredar, kabar-kabar yang beredar dan yang saya pahami juga bahwa kemunculan Al-Mahdi ini adalah ketika teknologi ini hilang. Ketika teknologi ini hilang dan kita kembali lagi ke zaman dulu, zaman seperti Rasulullah SAW, zaman perang-perang terdahulu yang menggunakan pedang, menggunakan panah. Maka seluruhnya, dan ini juga ketika pergesekan ekstrim ini menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya seluruh sinyal-sinyal, seluruh listrik yang ada berhenti total. Manusia kembali ke zaman Rasulullah. Dan Rasul bersabda, "Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum." Nanti kalian semua akan kembali seperti kondisi kalian hari ini. Dan kata Rasulullah, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak dan panah. Kendaraan kalian kembali kepada kuda. Kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi muncul setelah Dukhon. Di sini ya. Di sini Al-Mahdi. Semoga ada waktu nanti kita jelaskan siapa ini sosok. Lengkap tentang Al-Mahdi, keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu umat manusia akhir zaman sangat bergantung pada teknologi, betul? Bapak-bapak yang hadir di sini, mas-mas yang hadir di sini bawa HP kan? Punya HP nggak ada kuota, perasaannya gimana? Galau, mati gaya kan? Aktivitas kita, mobilitas kita, bahkan finansial kita juga kita kaitkan dengan HP. Internetisasi berbagai macam mobilitas kita. Hilang teknologi, maka hilang tempat kita bergantung secara duniawi. Galau manusia saat itu. Maka Dajjal tampil menggantikannya dengan sihirnya. Artinya Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Tapi dalam mimpi Sayyid Qasim itu menggunakan teknologi. Jadi ini mana ini? Mengkombinasikan yang mana ini? Sementara yang masuk akal mungkin dengan teknologi, tapi bisa jadi kembali ke zaman dahulu. Nah, ini gimana penjelasannya ini antara pendapat-pendapat para alim ulama dan mimpi Sayyid Qasim yang bisa menjelaskan? Coba Kang Diki kan yang lebih paham, coba bisa jelaskan kepada saya. Ini pun yang menjadi persoalan dari pendapat-pendapat ustadz-ustadz akhir zaman yang membahas tentang Dajjal, tentang Al-Mahdi. Mereka terlalu textbooks, terlalu percaya diri dengan bacaan-bacaan. Padahal di atas segalanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan, petunjuk di akhir zaman tidak ada lagi kecuali dalam bentuk mimpi. Maka insya Allah mimpilah yang jauh lebih benar daripada bacaan seorang sarjana Islam walaupun bergelar S3, walaupun bergelar profesor, maka tidak akan bisa mengalahkan petunjuk dari mimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, justru masuk logika pendapat Sayyid Muhammad Qasim dalam mimpinya. Teknologi itu masih ada saat Dajjal muncul. Justru sedang tinggi-tingginya teknologi nanti. Baik, kita perhatikan. Rasulullah sudah menyatakan Dajjal akan masuk ke pintu-pintu semua. Ya. Manusia dan umat. Logikanya begini, apa Dajjal ketok-ketok pintu setiap rumah di seluruh dunia ini? Kan mustahil. Artinya menggunakan apa sampai berita Dajjal kepada seluruh umat manusia? Teknologi. Teknologi yang sekarang ada misalkan handphone. Jadi akhirnya kita mendengar berita orang yang disanjung-sanjung, kemudian orang yang muncul nanti akan menipu umat melalui berita-berita dari handphone, dari TV, dari berbagai teknologi lain. Sehingga seluruh berita ini akan masuk ke seluruh pintu-pintu rumah. Ini masuk logika. Islam itu agama akal, agama yang sangat mudah dicerna. Jadi lucu berbagai pendapat Ustadz akhir zaman Dajjal itu menggunakan seolah-olah manual, apalagi teknologi nanti sudah tidak ada. Nah, maka kekurangan ustadz-ustadz akhir zaman, walaupun saya ini bukan ustadz, saya juga pendidikan S2-nya di bidang ekonomi, tetapi
mata batin saya, pikiran saya, logika saya bermain. Dan saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh mimpi Sayyid Muhammad Qasim itu sangat benar. Alhamdulillah. Dan itulah satu kecocokan logika kemungkinan. Dalil aklinya itu sangat kuat. Coba perhatikan, silahkan. Maka digambarkan oleh Sayyid Muhammad Qasim dalam mimpinya yang ditunjukkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Perang menghadapi Dajjal itu juga dengan perang teknologi. Bahkan digambarkan di dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim, kita habis-habisan teknologi. Itu adalah teknologi terakhir yang digunakan oleh kita dalam perang melawan pasukan Dajjal dan Dajjal. Sehingga banyak sekali umat Islam yang terbunuh karena ada dua blok, berarti kan, blok Dajjal dan blok Al-Mahdi nanti. Nah, jadi intinya kita akan kalah dalam teknologi ini, kita akan mundur. Bahkan Sayyid Muhammad Qasim dengan sisa tentaranya itu menjauh dan kemudian bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bergabung, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang mampu membunuh Dajjal, itu pun dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jauh lebih masuk akal, jauh lebih benar, jauh lebih bisa kita analisa dengan baik. Insya Allah saya kira demikian.